Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islamu aqidah wa ja'alal insana fil ardi khalifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Saudaraku, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, sampai kepada kita semua sebagai umat terakhir. Semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua mendapatkan undangan dari beliau untuk senantiasa berziarah ke makam beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Walaupun begitu, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmatnya. Dan jika sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Saudaraku, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kita diciptakan sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam. Al-ayat. Yang artinya, dan kami telah memuliakan kepada keturunan Adam. Yang dimaksud dengan keturunan Adam adalah al-insan, manusia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia bil akli, dengan diberikannya akal. Dengan diberikannya akal, maka manusia menduduki posisi yang mulia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi kalau manusia tidak mampu menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka manusia tidak akan menduduki posisi sebagai makhluk yang mulia. Karena manusia menjadi mulia karena diberikan akal, dan kalau bisa menggunakan akal pikirannya. Makanya manusia itu disebut dengan hayawanun natiq, manusia yang berpikir. Manusia yang mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Di dalam Al-Quran ada 89 kali kata akal disebutkan, dan semuanya berbentuk fi'il yang menandakan maknanya adalah bahwa pekerjaan dasar manusia adalah berpikir.
Saudaraku, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pekerjaan dasar manusia adalah berpikir. Afala yaqilun, apakah kamu tidak berpikir? Manusia yang tidak bisa menggunakan akal pikirannya, maka tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia tidak ada bedanya dengan kucing. Manusia tidak ada bedanya dengan ayam. Manusia tidak ada bedanya dengan babi. Manusia tidak ada bedanya dengan monyet. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya. Kalau kita boleh kutip perkataan Buya Hamka, kalau makan hanya sekedar makan, babi di hutan juga makan. Begitulah. Tapi apa yang membedakan manusia itu akal. Tapi kalau manusia tidak menggunakan akalnya, di dalam Al-Quran disebutkan balhum adol, maka manusia akan lebih sesat daripada hewan. Manusia akan lebih sesat daripada babi. Manusia akan lebih sesat daripada kucing. Saudaraku, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan akal sebagai anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan akal kita untuk berpikir. Peran kita sebagai apa? Peran kita di dunia ini sebagai khalifah, sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk mengurusi alam semesta ini. Maka alam ini harus kita jaga, harus kita makmurkan, dan itu harus menggunakan akal. Saudaraku, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nikmat yang harus kita syukuri adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memeluk agama Islam. Agama Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Oleh karena itu, jangan ada keraguan bagi kita semua untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Allah berfirman, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam kafah, secara sempurna. Berbicara tentang Islam kafah, maka konteksnya dengan 30 juz Al-Quran dan 6.236 ayat di dalam Al-Quran. Itulah yang menjadi pedoman bagi Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Manusia yang memeluk agama Islam secara kafah, maka dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari aturan 30 juz Al-Quran dan 6.236 ayat Al-Quran. Manusia yang berpedoman kepada Al-Quran dalam hidupnya, maka pasti akan menjadi manusia yang unggul. Unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam segi ekonomi akan menjadi manusia yang unggul. Dalam segi politik akan menjadi manusia yang unggul. Dalam segi pendidikan akan menjadi manusia yang unggul apabila berpedoman kepada Al-Quran. Tidak ada yang ditinggalkan di dalam Al-Quran satu urusan pun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saudaraku, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang nyaman dalam posisi kemiskinan. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun, ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk menjadi orang miskin. Bahkan Al-Quran menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi orang kaya. Di antara ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia menjadi orang kaya
adalah ayat wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Wa hajjul bait, beribadahlah haji. Rukun Islam yang keempat dan yang kelima tersebut tidak akan bisa dilaksanakan hanya kecuali bagi muslim yang kaya. Kunci kebahagiaan adalah kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, praktekan makna-makna, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka pasti manusia tersebut atau kita akan menjadi manusia yang unggul, manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu